Coba kamu pikirkan ini. Kalau hari ini seseorang memberimu 1 miliar rupiah, tapi dengan syarat kamu tidak bisa bangun besok pagi, apakah kamu akan mengambil uang itu? Kebanyakan dari kita pasti akan menolak. Kenapa? Karena tanpa waktu uang tak lagi berarti. Tapi anehnya, kita justru sering memperlakukan waktu seperti sampah. Sementara uang seringkali kita perlakukan seperti harta karun. Pertanyaannya adalah, kenapa kita rela menukar waktu hidup kita demi uang? Padahal sebenarnya uang bisa kita cari kapan saja. Kenapa kita begitu takut kehilangan uang, tapi begitu santai kehilangan waktu? Warren Buffett, seorang miliarder legendaris, pernah berkata, "Uang bisa dicari, tapi waktu, sekali lewat, dia tidak akan pernah kembali." Ia tahu betul bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang adil di dunia ini. Setiap orang kaya atau miskin, tua atau muda, diberi 24 jam sehari, tapi hanya segelintir orang yang tahu cara menggunakannya. Dalam video ini, kita akan menyelami pandangan Warren Buffett tentang waktu. Bagaimana ia menjaga waktunya dengan disiplin luar biasa. Bagaimana ia menolak untuk disibukkan, dan malah fokus berpikir jernih. Dan bagaimana ia percaya bahwa waktu yang kita habiskan hari ini akan menentukan siapa kita 5, 10, bahkan 30 tahun ke depan. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu berjalan di tempat, kalau kamu sering merasa sibuk, tapi tidak pernah benar-benar maju, atau jika kamu mulai merasa waktu terlalu cepat berlalu, dan kamu belum jadi apa-apa, mungkin ini saatnya berhenti sejenak, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar mengelola waktu, atau selama ini, kitalah yang sedang dikelola oleh waktu. Semua orang punya 24 jam, tapi hasilnya tidak sama. Warren Buffett pernah berkata, "Saya bisa membeli apapun di dunia ini, tapi saya tidak bisa membeli waktu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi kalau kamu resapi dalam-dalam, kalimat itu bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. Coba pikirkan ini, dalam sehari, kamu dan saya, petani di desa, pelajar di sekolah, tukang parkir, karyawan kantoran, pengusaha sukses, bahkan orang terkaya di dunia, semua diberi jumlah waktu yang sama, 24 jam. Tidak ada orang yang mendapat 26 jam. Tidak ada pula yang cuma diberi 12 jam. Waktu adalah satu-satunya aset yang diberikan secara adil kepada setiap manusia di muka bumi. Tapi yang mengejutkan adalah, hasil yang dicapai setiap orang begitu jauh berbeda. Ada orang yang dalam 5 tahun bisa membangun bisnis, mencetak karya, dan menginspirasi ribuan orang. Tapi ada juga yang dalam 5 tahun, tidak berpindah dari titik yang sama, masih hidup dalam lingkaran rutinitas, mengeluh soal nasib, dan menyalahkan keadaan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya satu, karena bukan banyaknya waktu yang menentukan kesuksesan, tapi cara kita mengelolanya. Warren Buffett paham betul hal ini. Makanya, ia menjaga waktunya, seolah waktu itu lebih berharga dari uangnya. Ia bahkan menghindari rapat yang tidak penting, menolak undangan yang tidak relevan, dan sangat selektif dalam menjalani harinya. Kamu tahu apa yang dia lakukan sebagian besar waktu? Membaca, merenung, berpikir dalam, dan hanya sesekali mengambil keputusan penting. Lucunya, di dunia yang memuja kesibukan, Buffett justru membuktikan bahwa tidak sibuk bisa jauh lebih bernilai. Sementara banyak orang mengejar jadwal penuh dan aktivitas tanpa henti, Buffett memilih ruang kosong dalam harinya, karena disitulah kreativitas dan kebijaksanaan muncul. Kita sering salah kaprah, mengira makin sibuk, makin sukses. Padahal kadang, kesibukan hanyalah kamuflase dari ketidakmampuan untuk memprioritaskan. Jadi, mari kita tanya diri sendiri hari ini, dari 24 jam yang kita punya, berapa jam benar-benar kita gunakan untuk hal yang penting? Berapa jam kita habiskan hanya untuk scroll tanpa arah? Meeting yang bisa jadi email, atau obrolan kosong yang tidak membawa perubahan? Kalau hidupmu hari ini terasa jalan di tempat, bukan karena kamu kekurangan waktu, tapi karena mungkin waktumu habis untuk hal-hal yang tidak membawa kamu kemana-mana. Waktu adalah investasi terpenting. Banyak orang mengejar investasi terbaik, saham, properti, emas,
bahkan kripto. Tapi jarang yang sadar, investasi paling berharga itu bukan di pasar modal, tapi di kalender harianmu. Warren Buffett, seorang legenda investasi dunia, tidak pernah mengabaikan fakta ini. Ia memperlakukan waktunya layaknya uang miliaran dolar. Dikelola dengan hati-hati, dipantau terus-menerus, dan tidak dibuang sia-sia. Ia sadar bahwa waktu itu tidak bisa diperbarui. Uang bisa hilang dan dicari lagi. Reputasi bisa rusak lalu diperbaiki. Tapi waktu, sekali lewat, habis. Tidak bisa diulang. Itulah kenapa Buffett sering berkata, perbedaan antara orang sukses dan orang sangat sukses adalah, orang sangat sukses mengatakan tidak pada hampir semua hal. Ia memilih dengan ketat apa yang akan ia baca, dengan siapa ia berbicara, dan apa yang akan ia kerjakan. Buat Buffett, setiap undangan, setiap tawaran, setiap janji temu, harus melewati satu filter penting. Apakah ini akan membuatku lebih baik, atau malah mencuri waktuku? Dan inilah pelajaran penting, yang sering luput dari perhatian. Waktu bukan hanya soal durasi, tapi soal arah. Kamu bisa bekerja keras 12 jam sehari, tapi kalau salah arah, hasilnya tetap nihil. Sama seperti kamu bisa berlari kencang di treadmill, tapi tidak akan pernah sampai kemana-mana. Kalau kamu tidak tahu kemana kamu ingin pergi. Buffett tidak sekadar sibuk, ia fokus, ia tenang, dan ia sadar bahwa setiap menit yang terbuang untuk hal tak penting adalah detik yang dicuri dari masa depan. Makanya ia lebih memilih waktu untuk berpikir dalam, daripada terus bergerak tanpa henti. Kita bisa belajar dari prinsip ini. Daripada menumpuk kegiatan, lebih baik kita bertanya, apakah yang aku lakukan hari ini benar-benar berkontribusi untuk hidupku yang lebih baik esok? Kalau jawabannya tidak, mungkin saatnya berhenti dan memilih ulang arah langkahmu. Mengapa Buffett tidak sibuk dan justru jadi lebih tajam? Di dunia yang mengagungkan kesibukan, Warren Buffett tampil sebagai anomali. Ketika para eksekutif berlomba mengisi jadwal mereka dengan rapat demi rapat, Buffett justru mengosongkan sebagian besar harinya. Bukan karena malas, bukan karena tidak punya pekerjaan, tapi karena ia paham bahwa waktu luang adalah senjata rahasia untuk berpikir jernih. Dalam sebuah wawancara, Bill Gates, yang awalnya terbiasa dengan jadwal padat, pernah terkejut melihat kalender Buffett yang hampir kosong. Buffett lalu berkata, kamu tidak bisa membeli waktu, jadi kamu harus sangat berhati-hati dalam menghabiskannya. Setiap harinya, Buffett menghabiskan 5-6 jam hanya untuk membaca buku, laporan tahunan, artikel panjang. Semua dilahapnya dengan tenang, bukan untuk hiburan, tapi untuk mempertajam intuisi dan memperkaya wawasan. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Dengan jadwal yang lebih longgar, pikiran Buffett justru lebih tajam. Jika dibandingkan banyak orang muda yang sibuk tanpa arah, ia bisa melihat peluang di saat orang lain sibuk mengejar tren. Ia bisa mengambil keputusan jernih ketika pasar panik. Ia bisa berkata tidak ketika godaan datang dengan janji keuntungan cepat. Itu semua karena ia punya ruang untuk berpikir. Karena dalam keheningan, ide besar lahir. Dalam ketenangan, strategi disusun. Dan dalam waktu yang tidak terburu-buru, keputusan besar bisa diambil tanpa penyesalan. Bandingkan dengan banyak dari kita hari ini. Pagi diburu-buru, siang dikejar deadline, malam sudah lelah. Hingga tak ada lagi ruang untuk merenung. Apa sebenarnya arah hidup ini? Kita bangga ketika bisa multitasking. Padahal kadang itu artinya kita menyelesaikan banyak hal kecil tanpa menyentuh hal besar. Buffett justru memilih untuk single tasking. Satu fokus besar, satu keputusan penting, dan satu arah yang jelas. Mungkin kita perlu belajar dari cara Buffett tidak sibuk. Karena bisa jadi, bukan pekerjaan yang terlalu banyak, tapi kita saja yang terlalu mudah bilang iya untuk hal yang tidak penting. Waktu dan pertemanan, investasi ganda Buffett. Bagi Warren Buffett, waktu bukan hanya soal produktivitas. Waktu juga tentang dengan siapa kamu menjalaninya. Karena pada akhirnya, siapa yang ada di sekitarmu akan menentukan siapa dirimu. Buffett punya prinsip yang sangat sederhana namun mendalam.
Bertemanlah hanya dengan orang-orang yang membuatmu menjadi lebih baik. Ia tidak membiarkan dirinya dikelilingi oleh orang yang negatif, pemalas, apalagi tukang tipu. Ia memilih lingkaran pertemanan seperti memilih saham, bernilai tinggi, jangka panjang, dan bisa dipercaya. Salah satu contoh terbaiknya adalah persahabatannya dengan Charlie Munger. Selama puluhan tahun, Buffett dan Munger saling menantang pemikiran, saling mengingatkan, dan saling menguatkan. Bukan basa-basi, bukan untuk pencitraan, tapi karena mereka tahu lingkungan yang tepat akan membawa keputusan yang tepat. Buffett juga terkenal sangat selektif. Ia menghindari pergaulan yang hanya membuang waktu, yang menguras energi, atau yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih buruk. Dan ini bukan cuma soal menjaga diri, tapi juga soal melindungi masa depan. Kita sering lupa, setiap kali kita menghabiskan waktu dengan seseorang, kita sedang membuka pintu pengaruh. Dan pengaruh itu, perlahan, akan membentuk cara berpikir dan bertindak kita. Jika kamu dikelilingi oleh orang yang malas, kamu akan ikut merasa wajar untuk menunda. Jika kamu dikelilingi oleh orang yang hanya mengejar pamer, kamu akan merasa tertinggal jika hidupmu sederhana. Sebaliknya, jika kamu dikelilingi oleh orang yang jujur, tekun, dan berpikiran besar, kamu akan tertular energi yang sama. Buffett menyadari kekuatan ini lebih awal. Maka ia memilih teman dengan hati-hati. Bukan karena sok eksklusif, tapi karena ia tahu pertemanan adalah investasi jangka panjang dalam karakter. Dan kamu, sudahkah kamu meninjau siapa yang paling sering mengisi waktumu? Bagaimana orang sukses melindungi waktunya? Kita semua tahu, dalam sehari, setiap orang hanya punya 24 jam. Tidak lebih, tidak kurang. Orang paling kaya di dunia dan orang paling sederhana di desa terpencil sama-sama diberi jumlah waktu yang setara. Tapi kenapa hasil akhirnya bisa jauh berbeda? Kenapa ada orang yang merasa hidupnya selalu sibuk, tapi tetap stagnan? Dan di sisi lain, ada orang yang tampak santai, tidak banyak kegiatan, tapi punya dampak luar biasa. Rahasia itu terletak bukan pada jumlah waktu, tapi cara melindungi waktu. Warren Buffett, seorang legenda investasi dunia, pernah ditanya apa rahasia produktivitas dan fokusnya. Jawabannya sederhana namun menampar. Perbedaan antara orang sukses dan sangat sukses adalah orang yang sangat sukses berkata tidak pada hampir semua hal. Kita hidup di dunia yang sibuk, penuh undangan, penuh notifikasi, penuh ajakan dan kewajiban sosial, yang kadang membuat kita merasa bersalah jika menolaknya. Tapi Buffett, ia memegang kendali penuh atas waktunya. Ia tahu bahwa setiap ia yang ia ucapkan, berarti ia berkata tidak pada sesuatu yang lebih penting. Dan itulah mengapa ia sangat selektif. Kalendernya tidak penuh dengan pertemuan. Emailnya tidak menumpuk karena harus dibalas semua. Dan menariknya, Buffett bahkan tidak menggunakan smartphone. Karena baginya, fokus adalah kekayaan terbesar yang harus dijaga. Bayangkan jika kamu punya satu ember air bersih di tengah gurun. Akankah kamu biarkan air itu tercecer kemana-mana? Hanya karena semua orang minta setetes? Atau kamu jaga erat-erat, hanya untuk hal-hal yang benar-benar perlu? Itulah prinsip Buffett terhadap waktu. Ia sadar bahwa setiap gangguan kecil bisa merusak alur besar. Setiap panggilan yang tidak penting bisa memecah konsentrasi berjam-jam. Dan setiap ajakan basa-basi bisa menguras energi yang seharusnya digunakan untuk berpikir strategis. Buffett tidak mencoba menjadi manusia super yang bisa melakukan segalanya. Ia justru menolak banyak hal, agar bisa fokus pada sedikit hal yang benar-benar bermakna. Bandingkan dengan kita, seringkali kita bilang iya karena sungkan. Kita menghadiri rapat yang tidak perlu, menonton konten yang tidak membawa nilai, atau sekadar membuang waktu dengan orang yang hanya ingin bercerita, tanpa pernah benar-benar bertumbuh. Padahal, waktu itu bukan hanya berharga. Waktu itu tak tergantikan. Kamu bisa kehilangan uang dan mencarinya kembali. Kamu bisa kehilangan pekerjaan dan mendapat yang baru. Tapi waktu yang hilang, takkan pernah kembali. Maka orang-orang seperti Warren Buffett memilih untuk menjaga waktunya. Seperti menjaga harta paling langka. Ia tahu bahwa kualitas hidup sangat bergantung pada kualitas waktu yang dihabiskan.
Tidak berarti kamu harus hidup seperti pertapa dan menolak semua orang. Tapi kamu perlu bertanya, apakah ini sepadan dengan waktuku? Apakah ini mendekatkanku pada tujuan hidupku? Waktu tidak bisa dibeli, tapi bisa diperjuangkan. Bayangkan kamu diberi dua pilihan. Uang 100 juta rupiah atau waktu 1 hari penuh untuk mengerjakan hal terpenting dalam hidupmu. Mana yang akan kamu pilih? Banyak orang mungkin spontan memilih uang, karena secara kasat mata, uang tampak lebih berharga. Tapi jika kita renungkan lebih dalam, apa arti uang 100 juta kalau tubuh kita jatuh sakit esok hari? Apa gunanya kekayaan jika kita tak lagi punya waktu? Inilah realitas yang sering kita lupakan. Waktu lebih mahal dari uang. Warren Buffett sendiri, seorang miliarder dengan aset triliunan rupiah, pernah berkata bahwa ia rela menukar seluruh kekayaannya demi bisa kembali ke usia 20 tahun. Karena waktu bukan sesuatu yang bisa dibeli kembali, bukan aset yang bisa diwariskan, dan bukan pula sesuatu yang bisa disewa. Tapi kabar baiknya, waktu bisa diperjuangkan. Bukan dengan kekayaan, tapi dengan kesadaran. Kita bisa memilih untuk memperjuangkan waktu dengan menolak gangguan yang tidak penting. Jangan biarkan notifikasi, obrolan basa-basi, atau tuntutan sosial menggerogoti fokusmu. Meluangkan waktu untuk diri sendiri bukan berarti egois, tapi sadar bahwa waktu tenang adalah fondasi dari kejernihan berpikir. Memprioritaskan pekerjaan yang berdampak jangka panjang, bukan hanya yang mendesak. Berani berkata tidak pada hal yang tak selaras dengan tujuan hidupmu. Bayangkan jika setiap hari kamu bisa menyelamatkan hanya 1 jam dari hal-hal yang tidak penting. Dalam setahun, kamu akan memiliki tambahan 365 jam. Itu setara lebih dari 15 hari penuh. Waktu bukan soal kecepatan, tapi soal arah. Karena orang yang berlari cepat ke arah yang salah tetap akan tersesat. Sementara mereka yang tahu kemana akan pergi bisa berjalan pelan tapi pasti. Buffett tidak pernah terlihat tergesa-gesa, tapi langkahnya terarah. Karena setiap detik yang ia miliki, ia tahu nilainya terlalu besar untuk disia-siakan. Dan kamu pun bisa seperti itu. Bukan soal jadi miliarder, tapi soal jadi manusia yang sadar bahwa waktu adalah mata uang kehidupan. Jangan tunggu sampai kehabisan, baru kita belajar menghargainya. Pilihan terakhir, waktu atau penyesalan. Setiap hari, kita semua berjalan menuju arah yang sama, yaitu masa depan. Pertanyaannya, apakah kita akan sampai di sana dengan rasa syukur atau penyesalan? Waktu tidak pernah berhenti. Ia berjalan tanpa menoleh ke belakang. Dan setiap detik yang lewat, tidak pernah bisa kita beli kembali. Inilah kenyataan paling sunyi tapi paling dalam. Kita semua akan kehabisan waktu. Dan karena itu, kita harus memutuskan hari ini, bukan besok. Apakah kita ingin mengisi hidup dengan hal-hal yang berarti, atau membiarkannya larut dalam hal-hal yang remeh? Warren Buffett pernah ditanya, bagaimana ia membuat keputusan penting dalam hidup. Jawabannya sederhana tapi menohok. Saya membayangkan, apakah keputusan ini akan saya sesali di usia 80 tahun nanti? Ia tidak berpikir pendek, ia tidak tertarik pada kesenangan sesaat. Ia melihat jauh ke depan, dan memastikan bahwa apa yang ia lakukan hari ini adalah sesuatu yang bisa ia banggakan nanti. Kita pun bisa begitu. Kita bisa mulai dari langkah kecil, menunda gratifikasi demi hasil jangka panjang, meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita cintai, berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai kita, memilih untuk hidup sadar, bukan sekadar hidup sibuk, karena ujungnya bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita menghidupi waktu yang ada. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri hari ini, kalau ini adalah hariku yang terakhir, apakah aku puas dengan cara aku menjalani waktuku? Jika jawabannya belum, maka inilah saatnya untuk berubah. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita habis. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana mengisinya. Jadi mulai hari ini, jangan sekadar mengejar uang, kejarlah makna. Jangan hanya sibuk, tapi beranilah untuk hidup sadar. Dan jangan pernah anggap waktu sebagai hal sepele.
karena waktu adalah mata uang paling mahal di dunia. Kalau kamu merasa video ini membuka mata dan hati, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, mereka pun sedang butuh pengingat yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga waktu, jaga hidup, dan jaga makna.